menetapkan adanya dan menyuruh kita untuk meyakini. Itu isbat. Menetapkan ada kebangkitan yang menetapkan siapa Allah. Maka Allah menuntut sikap kita sebagai mukmin. Ada lain sikapnya kecuali meyakinkan bahwa kebangkitan ada, ya, kehidupan setelah kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah wa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara wa idza antum minhu tuqidun. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Ini udah akhir Pak Jamal ya? Ya, sudah akhir dari Masya Allah. Akhir ini Pak Jamal mesti Setelah bikin Yasin nasi Al-Kahfi, kuning. Ustaz. Dulu nasi kuning dulu, habis nasi kuning baru kah. saya Bu Hilwani memotong air Bangkok. Bangkok lah. Iya Masya benar, Allah, hafaman ya. Alhamdulillah, Bikin nasi kuning dulu benar. Alhamdulillah. Iya, Ilmu kakak, masing-masing ilmu bikinnya, kakak. Bu. Oke, berikutnya Pak Jamal. Produk kali ya. Hmm. Kiroat dulu. Oh, Kiroat. Fayakunu. Wa qara'a Ibnu Amir wal Kisai Fayakuna. Iya, itu aja. Jadi nanti kalau kita dengar orang Kori, kita hafal Fayakunu, Fayakuna nggak apa-apa. Paknya namanya Pak Sababiyah, ya, dinasubkan oleh an. Annya tersembunyi, namanya an mudmarah. Iya. Al-i'rab. Awalam yaral insan. Al-hamzatu lil inkar. Maksudnya istifham lil inkar. Iya. Ma'a ifadatit ta'ajub. Juga mengandung makna ta'ajub. Sudah kebayang ingkar. Umpamanya begini. Saya kasih contoh lain. Ayu aqabul muhsinu. Apakah orang yang baik di azab? Tuh, batin udah berkata, enggak mungkin. Kalau memang ada, tuh heran. Itu namanya ta'ajub. Ya. Wal wawu lil atfi ala muqaddar. Wawunya, wawu atof. Wa-nya itu. Mana ma'tuf alaih muqaddar. Ay alam yatafakkarul insanu wa ya'lam. Tuh. Ya ro ya'lam. Alam alam yatafakkarul insanu wa ya'lam. Yatafakkar jadi yang ditakdirkan. Nah gitu. Udah jangan dipikirin. Dan juga lama-lama paham maksudnya. Paham bahwa kita tidak paham. Itu maksudnya. Al-balaghah. Iya, iya, diangkat dikit. Khasimum mubin. Al-khallaqul alim. Fi siyagil mubalaghah. Ya. Khasim dari kata khusum.
permusuhan atau bermusuhan. Mubin jelas. Tidak ada di antara kita yang nggak bermusuhan. Apalagi kalau lagi pemilu. Kalau lagi sekarang, oh subhanallah. Padahal dulu diciptakan dari yang hina nutfah, alaqah, mudghah, izam, fakasawnal izam, rahmah. Sama semuanya. Nggak ada yang diciptakan dari air kopi. Ada nggak? Nggak ada. Ya, semua dari nutfah. Udah pada gede, ya, pada bermusuhan. Itu khasimum mubin. Khasim, sirohnya mubalaghah. Terus alim, mubalaghah. Kalau mubin mah bukan, ya, simpang L. Oke. Kalau musuh itu kesannya dikejar-kejar. Paham? Maka saling mengejar. Oleh karena itu dalam dunia ekonomi pasar ketemu kata al-khasmu. Al-khasmu itu artinya diskon. Jauh banget. Tapi substansinya sama. Kenapa? Dikejar. Ya, kayak begitu bahasa. Khasem. Wah, dimusuhin, dikejar. Diskon. Spanduk sebelah kanan 20% potongan diskon. Sebelah kiri 50%. Tuh dikejar yang ayyakuna lahu ayyakula lahu kun fayakun isti'arah tamsiliyah. Subbiha sur'atu injazihil asya bi amril muta' min ghairi imtina wala ta'khir. Nah, ini ketemu nih kita. Bagaimana memahami kun fayakun. Kun fayakun itu isti'arah. Isti'arahnya tamsiliyah. Isti'arah tamsiliyah dalam bahasa Indonesia itu namanya peribahasa. Contoh, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nggak ada orang berakit, nggak ada orang berenang. Sedia payung sebelum hujan. Lah, dikatakan kepada orang yang masuk kelas, tiba-tiba mau ujian, dia belum siap. Udah, kata temennya, makanya sedia payung sebelum hujan. Lah, hujannya enggak, payungnya apa lagi? Itu namanya isti'arah tamsiliyah. Demikian terkait dengan kun fayakun. Oleh karena itu, mempelajari makna Al-Quran hanya sebatas dari terjemahan, nggak sampai ke akarnya. Kalau terjemahan, jadilah, maka dia jadi. Itu terjemahan, kali bahasa. Tapi kun fayakun yang ada, isti'arah tamsiliyah, menggambarkan tentang cepatnya terlaksananya satu perintah. Perintah Allah. Jadilah. Bukan berarti simsalabim, bukan. Tapi tetap proses. Gitu. Cuma pasti dan cepat. Cepat bukan menurut kita. Menurut Allah. Menurut Allah kiamat sudah dekat. Menurut kita masih lama. Itu beda. Oleh karena itu kita diberi diri kita, yaitu ruh, agar bisa beradaptasi. Kalau kambing mah nggak ada ruh Allah. Nggak bisa dia beradaptasi. Nggak perlu, akal aja nggak punya. Kan luar biasa itu. Kebersatuan kita. Sehingga dalam konteks tasawuf ada konsep-konsep menyatu. Menyatunya manusia dengan Allah. Yaitu batinnya, ruhnya. Lewat apa? Lewat perintah, lewat larangan. Kita ini udah bersatu sama Allah dalam artian yang minimalis. Kapan? Ketika ada perintah kita laksanakan, itu namanya menyatu.
Ketika ada larangan kita jauhin, itu namanya menyatu. Tapi ketika ada perintah itu kemudian dijauhin, itu namanya misah. Nggak turut. Kan enak sekali. Menyatu kita. Ketika secara konseptual kita ketika melakukan perintah Allah itu menyatu, kan harus memberikan kesadaran tinggi bagaimana membangun persatuan dengan Allah saat sholat, saat puasa, saat zakat, saat haji. Dan tak ada potongan detik dalam hidup ini bagi seorang mukmin kecuali ibadah. Itu kan latihan menyatu. Baru sampai pada paham wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kata mufassir liya'budun liwahidun. Yuwahid artinya menyatu. Kita teruskan. Nabi amril muta dengan satu perintah yang pasti ditaati min ghairi imtina tanpa ada yang bisa menghalangi. Wala takhir tanpa ada yang bisa menunda. Ya. Menunda menurut kita saja. Kalau ada hak dicabik-cabik oleh kebatilan dan kalau dalam kehidupan ini itu tidak mungkin Allah nggak tahu. Pasti tahu. Dan tidak mungkin Allah tidak bertindak. Bertindaknya cepat. Itulah namanya kun fayakun. Cepatnya jangan menurut kita. Cepatnya menurut Allah. Nggak ada. Tuh dari zaman para nabi dulu kan banyak dia berhadapan dengan kezaliman, kebatilan, khianatan, kesombongan. Dihajar apa enggak? Dihajar. Ya, nggak usah gelisah. Terus saja baca Yasin gitu kurang lebih. Ya, malakut siroh mubalaghah minal malak. Malak malaikat. Ail malak al wasi atam kal jabarut warrohamut lil mubalaghah. Jabarut polanya sama malakut untuk mubalaghah. Rohmah, rohamut itu sama polanya. Insya Allah kita ketemu orang mendengar menyebut kata ini kita udah pernah dengar. Mubalaghah artinya malak yang memiliki keluasan dan kesempurnaan. Iya, ada alam malakut. Oke, berikutnya Pak Jamal. Nih, balaghahnya. Nah, awalam yarau, awalam ya'lam. Ya'lam mengetahui, ya, tahu. Melihat maka jadi tahu. Jadi yarau, ya'lam. Al insanu ay insan, manusia, siapa saja. Wayasmalu man kana wayasmalu man kana sababan nuzul wa huwal as ibnu Wa'il as-Sahmi wa Ubay bin Khalaf. Ini Yahudi ini, ya. Manusia pertama secara umum artinya termasuk kita awalam yarau. Tuh. Terus yang kedua secara khusus. Siapa itu? Si Al-As putra Wa'il As-Sahmi dan Ubay bin Khalaf. Anna khalaqnahu bin nutfah. Sungguhnya kami jadikan dia manusia. Itu dari setetes mani, tetes mani. Anna khalaqnahu min ad'afil asya. Mani simbol, bukan cuma simbol hina, tapi simbol lemah. Tuh, Allah menekan rasa sombong orang-orang yang beriman secara khusus dan manusia secara umum. Jangan sombong, gitu. Kamu diciptakan dari sesuatu yang sangat-sangat lemah.
sangat-sangat hina. Wa nutfah az-zarrah min maddatil hayat. Zarrah atom, ya. Atom bagian sesuatu terkecil. Bagian sesuatu terkecil apa? Materi al-hayat, kehidupan. Materi kehidupan terkecil itu namanya nutfah. Secara khusus kita yang lagi diceritakan. Wahia itu al-manik, yaitu manik. Faida huwa khasimum mubin, al-khasim asyadidul khusumah lana. Sangat memusuhi kami. Sangat memusuhi Allah. Kami Allah. Sangat ingkar. Sangat durhaka. Sangat khianat. Sangat zolim. Dari sekian sangat, malah dia mengaku Tuhan. Itu namanya khasimum mubin. Kalau dulu zaman Fir'aun nggak seberapa ngaku Tuhannya lewat kata-kata. Kalau di zaman kita ngaku Tuhannya nggak pakai kata-kata. Kata-katanya mah deso gitu kurang lebih. Tapi sikapnya, oh itu namanya khosim. Al-mubaligh fil jadal. Yang dalam mendebat Allah. Ila aqsal ghayah. Sampai pada puncaknya. Bahasa kita sampai ubun-ubun. Aqsa paling tinggi. Ghayah puncak. Iya. Wal mubin al bayyin. Jelas. Fi nafil ba'si. Jadi secara khusus sangat memusuhi dan jelas sekali permusuhannya terkait kebangkitan. Apa kata dia? Tidak ada. Tuh, bilangnya juga setengah-setengah. Tidak ada. Nah, kalau dulu mungkin nanti diceritakan oleh ayat ini dengan kata-kata di samping perbuatan. Kalau sekarang kata-kata enggak. Perbuatan. Ya. Oke, wadoroba lana masalan. Ay aurada fi sya'nina qissat gharibah hiya fi gharabatihi kal masal. Kemudian dorobalana masalan. Dia Allah memberikan perumpamaan. Perumpamaan itu sesuatu yang tak nyata. Tak nyata. Berikan ilustrasi pakai perumpamaan. Itu tak nyata. Tapi ditangkap oleh pikiran. Ai aurada fi sya'nina, artinya Allah menampilkan. Aurada wirid, mendatangkan. Terkait dengan kondisi kita yang ingkar kepada kebangkitan, dia tampakkan apa? Dia datangkan apa? Kisah gharibah. Kisah yang sangat aneh. Hiya fi gharabatiha, saking anehnya, kal masal, seperti perumpamaan. Paham? Si A sama si B bagai pinang dibelah dua. Itu perumpamaan. Apa benar? Tapi tertangkap perumpamaan itu. Kalau ada perumpamaan-perumpamaan kayak begitu, aneh karena tak terbukti sama. Demikian Allah menggambarkan kisah keadaan mereka sangat aneh. Aneh. Umpamanya nyembah berhala. Umpamanya tak percaya sama kebangkitan. Aneh. Id ankara ihya'ana lil idhamin nakhirah. Sebab, ini baru masuk intinya. Mereka, kita, atau siapa saja yang ingkar, mengingkari ihya, proses kami menghidupkan orang yang sudah mati, atau izom, tulang belulang.
yang sudah hancur, nakhir. Wa nafil qudrah ala ihya'il mauta. Apalagi menafikan, meniadakan, menepis kemampuan kami untuk menghidupkan orang mati. Nah, itu aneh. Muqarinan dalika bima ajaza anhu. Muqarinan sambil menyertakan dengan hal-hal yang dianggap kami tak mampu, lemah maksudnya aja. Waka isan kudratullah ala kudratil abdi. Lebih dari itu dia menganalogikan kekuasaan Allah dengan kekuasaan hamba manusia. Manusia nggak bisa menghidupkan. Dibilang begitu buat Allah. Wa nasiya khalqah, nasiya khalqana iyahu. Dia melupakan penciptaannya. Maksudnya penciptaan kami, Allah terhadapnya. Apa itu? Minal mani. Pada lupa dia diciptakan dari mani. Itu, walaupun dia naik apa itu mobil termahal. Sekarang itu luar biasa. Pada punya pesawat, mobil mau udah nggak ada. Punya kapal pesiar. Itu dikoleksi mobil-mobil di rumahnya yang tak terhingga. Ketua MPR lagi, Masya Allah. Dia nggak lupa. Jangankan sama asal kejadiannya, sama rakyatnya di mana dia dipilih oleh rakyat, lupa rakyat kelaparan. Ya, semakin ditindak, lupa. Apalagi sama kejadiannya. Dia merasa bisa apa? Subhanallah. Wa huwa aghrab min masalihi. Kondisi keimanan, keingkaran terhadap kebangkitan yang dialami oleh mereka itu adalah perumpamaan yang paling aneh. Itu dia. Wadarabalana masalah wa nasiya khalqah. Akhirnya dibuktikan dengan kata-kata mereka. Qala man yuhil idham wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur, romim, al-baliyah, punah, jadi abu. Ay, ma baliyah minal itab. Artinya tulang yang sudah hancur jadi abu. Walam yakul ramimah, li'annahu ismun la sifah. Dia tidak berkata dalam Al-Quran romimah. Romimah. Kenapa? Sebab izom dimaksud bukan sifat. Izom artinya benda, yaitu tulang. Ya, bendanya kayak begini. Waruya annal as ibn Wa'il au Umayyah ibn Khalaf au Ubay bin Khalaf akhaza izoman ramiman. Diriwayatkan bahwa si As putra Wa'il atau Umayyah bin Khalaf, ada versi atau Ubay bin Khalaf. Dia mengambil tulang yang sudah hancur, romim. Apa itu? Fafat tatahu. Dia genggam di hadapan Nabi. Wakalalin Nabi. Sambil dia buka genggaman tulang belulang itu yang udah jadi abu di hadapan Nabi. Dia berkata kepada Nabi, Atarayuhillahu hadza ba'dama baliya wa ramma. Apa pendapatmu, Atar? Apa Allah bisa menghidupkan ya tulang belulang ini setelah dia hancur dan menjadi debu?
Faqala sallallahu alaihi wasallam, na'am, wa yudkhilukan nar. Ya, dia mampu dan akan memasukkan engkau ke neraka. Ufihi dalil ala annal idham zu hayat. Ini menunjukkan bahwa idham punya kehidupan, hidup. Wa yu'assir fihil maut, dan kematian memberi pengaruh padanya. Kasairil a'dha, seperti anggota-anggota tubuh yang lain. Jadi yang ditunjukkan kepada Nabi itu tulang abu, tulang belulang. Kenapa jadi tulang belulang? Justru di sini luar biasa ditunjukkan sebagai bukti tulang punya kehidupan. Kalau nggak punya kehidupan, nggak jadi abu. Karena mati, kemudian dia hancur. Itu menunjukkan punya kehidupan. Dan bisa dipahami belum? Saya tanya, kita hidup. Kenapa? Ada ruh. Ruh kita di mana? Di seluruh ujur tubuh kita, luar dan dalam. Bagaimana membuktikannya? Itu di bawah rambut, di akar, ada ruh. Buktinya apa? Dicabut sakit. Itu karena ada ruh. Kuku, coba cabut. Biasa. Itu menunjukkan adanya ruh. Maka dia sakit, maka kemudian hancur. Dan kehancuran tulang dalam ayat ini menunjukkan dia punya kehidupan. Karena di situ dulu ada ruh. Itu. Cabut. Gigi, cabut aja gitu. Dulu nyabut gigi kan pakai benang, diikat di pintu. Ya, benangnya kuat. Itu zaman Bu Roisa, Bu Helwani, cabut giginya udah otek. Pintunya digabrukin. Enggak, Deng. Cabut. Udah ke dokter. Oh, kalau ibu ini milenial juga kali. Zaman dulu gitu ceritanya. Dan nggak ke pintu mah benar-benar dicabut pakai tangan. Suruh tahan ya. Soalnya udah otek nggak copot-copot. Oke, kita terus. Kul yuhyihalladi ansha'aha awwala marrah. Katakan ya Muhammad, yang menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Ai fa inna qudratahu kama kanat. Artinya kuasa Allah itu seperti sedia kala. Saat menciptakan itu kuasanya, saat mematikan kayak begitu juga kuasanya, dan saat menghidupkan kembali kayak gitu kuasa. Ya, limtina ittagoyur fihi, karena tidak mengalami perubahan sedikit pun pada Allah. Kita akan berubah. Lagi muda, Masya Allah. Gagah luar biasa. Main sepak bola, lari, nggak ada capeknya. Sekarang naik tangga aja udah lemes. Wal madah ala haliha fil qabiliyatil lazimati lidzatiha. Sementara materi ala haliha akan tetap seperti itu fil qabiliyah al-lazimah, terkait dalam qabiliyah. Apa ini diartikan ini? Qabil, merespon ya, seperti halnya biasa ya, merespon sebagaimana biasa lizatiha, secara substansial. Paham itu? Kita nih materi nih, mati habis. Tapi nanti ketika dibangkitkan muncul lagi materi itu, gitu. Itu menunjukkan kuasa Allah.
Wa huwa bikulli syai' bikulli khalqin alim. Ai wa huwa bikulli makhluqin alim. Nah, khalqin maknanya makhluk. Khalqin masdar maknanya ismul maf'ul. Artinya terhadap ciptaannya dia alim, maha tahu. Jumlatan wa tafsilan. Baik secara global maupun secara rinci. Paham maksudnya? Kalau menurut Mu'tazilah, Allah nggak perlu tahu secara rinci. Cukup secara global aja. Contoh, si A kafir, tahu Allah? Tahu kafir. Pasti masuk neraka. Nggak perlu tahu dia sholat apa enggak. Nggak perlu tahu dia korupsi apa enggak. Nggak perlu tahu dia berzina apa enggak. Nggak perlu tahu dia khianat atau tidak, membunuh atau tidak. Itu gitu kata Mu'tazilah. Mau membunuh kayak mau enggak sama aja masuk neraka. Iya. Tapi kalau dalam konteks ini wa huwa bikulli khalqin alim, baik yang global maupun yang rinci. Qabla khalqihi wa ba'da khalqihi. Sebelum diciptakan dan sesudah diciptakan. Ya'lamu tafassil al-makhluqat. Allah tahu betul rincian ciptaan-ciptaannya. Wa ajza'il ashkhas. Bagian-bagian tubuhnya al-mutafattinah. Mutafattinah yang indah. Bagus. Wa mawaqi'iha. Tata letaknya. Wa tarik tamyiziha. Bagaimana membedakannya. Wa dhambi ba'diha ila ba'. Menggabung antara satu dan lainnya alan nimtis sabiq sesuai dengan contoh pertama. Paham? Kita kasih motor baru, sepeda lah, nggak usah motor. Dipretelin baut-bautnya, ya motor, pretelin satu-satu, terus suruh pasang lagi, tuh kagak sanggup, nggak sanggup. Nah Allah terkait dengan manusia bukan cuma apa namanya seperti orang yang luar biasa pandai di bidangnya, motor dipretelin terus disuruh setel lagi bisa lebih dari itu Allah. Bukan cuma manusia saja, kambing, kerbau, onta, bagian-bagiannya yang setelah dipreteli yaitu ini kan jadi dikonkretkan padahal udah jadi abu. Pasang lagi bisa seperti semula alan nimtis sabiq. Ya, berikutnya, Pak. Nah, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nar. Yang menciptakan api dari pepohonan yang hijau bakar. Ai innallaha yassara lakumul intifa' bil hatab. Artinya Allah memberikan kemudahan kepada kalian untuk mengambil manfaat kayu bakar. Ya, kayu basah diproses lewat ciptaannya yang lain, matahari panas jadi kering, lalu bisa jadi bahan bakar. Tuhrikunahu litabakh wa daf'i. Kemudian kalian bakar kayu itu untuk masak. Wa daf'i, daf'i panas, menghangatkan. Ada tungku. Waqad kana akhdar ratban. Padahal sebelumnya hijau, basah, ratban basah. Au inna hunaka syajaran yusammal marhu. Atau maksudnya minasyajaril akhdari naro, maksudnya ada jenis pohon namanya al-marh.
Wasyajaran akhar yusammal afar. Ada lagi pohon namanya afar. Idza quti'a minhuma udan. Apabila dipotong dua dahan, wa duriba ahaduhuma 'alal akhar. Lalu dipukul-pukul satu sama lain, ya, digesek. In qadahat min nar, keluar api, ya, kayak apa namanya, orang-orang primitif dulu masak bikin api panas kan batu digesek, ada juga tambang digesek di pepohonan di hutan jadi api. Nggak usah dulu, anak-anak pramuka yang udah kelas tinggi itu suruh masak nggak punya api harus bisa bikin api, cari gesek-gesek kayu. Oh, rupanya ketika Allah menyebut alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, ada memang pohon tertentu dua diambil batangnya satu-satu terus digesek gitu. Wahuma akhdaron, keduanya itu masih basah hijau. Wa fi amsalil Arab, ditemukan dalam pepatah Arab, fi kulli syai' nar, fi kulli syai' nar, pada setiap sesuatu ada api. Bahasa modern sekarang ada listrik, dan pada manusia ada mengandung listrik secara ilmiah, ya kan? Punya teman dari ITB, dia cerita tentang. Oleh karena itu, kalau ada paranormal dalam tanda petik itu dengan keahliannya, itu bohlam ditaruh di lengannya tangan itu bisa nyala. Maka menurut kajian ilmiah bisa terjadi. Ada listrik. Mana nih? Listriknya ibu-ibu banyakkan. Makanya itu kalau dipegang anget. Paham apa enggak sih? Bu Elwani tidur. Pak Jamal tidur. Nyimak saat Makanya kalau lagi dingin, maka nyimak. kalau dingin-dingin itu pada nyari ibu-ibu karena ada apinya. Udah. Ya, pepatah Arab fi kulli syai'in nar. Segala sesuatu ada mengandung api. Wastam jadal murhu wal afar. Sementara khusus pada pohon tuh marh ini, marh saya juga nggak tahu ini. Wal afar nanti kita cari. Itu api itu membeku, ya. Fa iza antum minhu tuqidun. Kemudian kamu menjadi bisa menyalakan. Tuqidun. Takdahuna minhun nar, yaitu bisa menyalakan api. Wa tuqidunaha min dzalika syajar. Dan dengan demikian kalian bisa membakar pohon. Ba'daan kana akhdar. Padahal sebelumnya itu hijau. Ada kebakaran hutan dulu Australia. Setelah diteliti, dihubungkan dengan hadis, ternyata bukan karena faktor panas matahari, tapi memang ada burung yang bisa mengeluarkan api. Rupanya itu si peneliti menyebutkan ada hadisnya dan videonya ditunjukkan burung-burung yang bisa mengeluarkan api. Ketika dia mengeluarkan api pada rumputan yang kering, bakar. Semua itu atas kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki di sana dia. Hampir itu burung. Wahada dalun alal qudrah alal ba'ts. Ini juga satu bukti menunjukkan bahwa Allah mampu, sanggup membangkitkan. Ya, gitu. Wa innahu ta'ala jama'a fihi bainal ma' wan nar wal khashab. Maka dalam ayat ini Allah menggabung antara air, yaitu pada dahan daun yang basah, wan nar,
ada kandungan api, wal khosyab dan kayu. Tuh. Di sini kita bisa menangkap kata-kata tersembunyi dari Allah yang kalau kita bahasakan, kalian tuduh menghidupkan orang yang sudah mati itu kecil gitu. Apalagi kemarin lagi di An-Naba, ya, kecil. Lebih dari itu aku sanggup. Maka jawaban Allah terhadap tuduhan itu dalam surat An-Naba, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Dan itu jawaban terhadap tuduhan. Aku dibilang nggak bisa menghidupkan orang yang mati. Itu lihat. Aku ciptakan kalian berpasangan. Siapa yang bisa itu? Bahkan semuanya berpasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Falal ma yudfi'un nar. Ini menarik. Tadi dalam satu kayu ada 3 komponen. Pertama air, kedua api, ketiga kayu, 3. Nah berikutnya nih, falal ma yudfi'un nar. Maka air tidak serta-merta dia memadamkan api. Bahkan air menjadi media listrik. Ya, begitu. Walan nar tuhrikul khasyab. Tidak serta-merta api itu membakar kayu. Kalau membakar itu karena ada Allah. Kalau api memadamkan air memadamkan api itu karena ada Allah. Gitu maksudnya. Ya, wa ibrazu syai' min diddihi. Dan Allah menampakkan sesuatu dari aspek yang berlawanan. Berlawanan dengan penemuan akal. Wa huwa iqtidahun nar minasyai'il akhdar abda'u syai'. Yaitu memunculkan api dari sesuatu yang hijau, basah, itu adalah pertunjukan yang luar biasa indah. Kita suka nggak percaya itu. Ada muncul api dari tengah laut. Ada gunung berapi di tengah laut. Subhanallah. Dan ditemukan dasar laut itu di sana ternyata ada lubang api. Subhanallah. Sementara di langit, di udara ada laut. Mana lautnya? Itu dia mendung. Laut itu. Berapa kubik air yang diangkat oleh Allah. Bukan naik sendiri itu air. Diangkat. Terus diturunkan hujan. Diturunkan hujan itu seperti kita nyiram bayam pakai ceret. Itu. Dia udara di langit kan nggak ada ceretnya. Coba andai kata Allah turunkan hujannya kayak model kita seperti nyiram nyeblok gitu ya. Pakai ember. Oh, itu hancur rumah. Ya, wa huwa dalang ala qudratillahi ta'ala. Ini adalah menunjukkan kuasa Allah Ta'ala. Luar biasa ya. Udah semakin terasa terlihat bahwa Yasin qalbul Quran. Dia bercerita tentang kebangkitan. Inti iman yaitu iman kepada kebangkitan. Kebangkitan identik dengan balasan. Ya. Maka rukun iman yang banyak disebut dalam Al-Quran cuma Allah hari kiamat. Allah hari kiamat. Allah hari kiamat. Itu pilar iman yang paling penting. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaq. Awalaysa alladhi khalaqa, bukankah yang menciptakan langit dan bumi sanggup ala an yakhluqa mislahum untuk menciptakan ciptaan seperti mereka. Ai inna man qadara ala khalqis samawati wal ard, artinya orang yang sanggup menciptakan, mampu menciptakan langit dan bumi, wahuma fi ghayatil azmi, itu adalah contoh ciptaan paling besar,
yakdir ala i'adati khalqil bashar. Maka dia mampu mengembalikan ciptaan manusia alladzi huwa saghir, dhaif, kecil, yaitu yang bermula dari sperma. Jadi Allah menyebut asal penciptaan manusia dari sperma merupakan yang paling hina, paling lemah, itu menunjukkan paling gampang menghidupkannya lagi ketimbang kemampuannya saat menciptakan langit dan bumi. Itu gitu. Wahuma fi bala ai huwa qadir ala dalik. Bala sama dengan na'am. Ya, sama dengan na'am. Kapan dipakai? Dipakai tuh saat istifhamnya manfi. Awalaisa, laisa. Iya. Kalimat jawab kana'im. Oh, ini dia. Ta'ti ba'da kalam manfi. Dia jawaban setelah kalam manfi. Wa kana jawab minallahi lidalalah ala annahu la jawab siwa. Tuh kayak gitu kita dapat nih ilmu nih. Jadi kalau jawaban istifham manfi adalah bala, makna lainnya menunjukkan gak ada jawaban lain kecuali itu, gitu. Alaihissallahu bihakamil hakimin. Gak ada Bala jawaban wa lain. anna Maka la jawab, dzalik. iya, maka jawabannya bala. Bala wa Subhanallah. anna la dzalik. Iya, Syah. iya. Ana ala dzalika minasyahidin. Iya. Karena jawab min Allahi lidalala ala annahu la jawab siwa wa huwal khallaq al-katsirul khalqi. Dia memang pencipta banyak, al-alim, al-wasi'ul ilm, luas ilmunya bi kulli syai'. Apa saja dia tahu. Wa huwa katsirul makhluqat wal ma'lumat. Dia itu banyak menciptakan dan banyak mengetahui. Nah, baru timbang kecurangan di KPU mah kecil. Gitu ya atau tidak? Ya, yakin sekali. Tahu disembunyikan kayak apapun. Tahu. Sekarang lagi Allah memperhatikan ada upaya apa dari pihak orang-orang yang meyakini Allah pasti akan memenangkan yang hak dan ya, iya. Ini dikit lagi nih. Innama amruhu sya'nuhu fil ijad. Yaitu gambaran saat menciptakan. Sya'nuhu fil ijad. Idza arada syai'an, apabila menginginkan sesuatu, yakni khalqa syai', menciptakan sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun. Ay fahuwa yakun. Dia pasti jadi. Ayahdus terjadi. Wa huwa tamsil. Itu perumpamaan li taksiri kudratihi fi muradihi, pengaruh kuasanya terhadap kehendaknya min ghairi ta'akhur, tanpa tertunda. Waftiqar ila muzawala amal, tanpa membutuhkan proses. Wasti'mal alah, tanpa menggunakan alat. Ya, qat'an, pasti, lisyubuhah fi qiyasi qudratillahi ta'ala ala qudratil khalqi. Qat'an lisyubuhah, tuduhan subuhah. Ya, jadi qat'an pasti dia apa ini? Membantah tuduhan. Tuduhan apa? Menyamakan kuasa Allah dengan kuasa makhluk. Kuasa makhluk maksudnya diukur pakai akalnya si manusia. Wa subhanalladzi biyadihi ay tanzihuhu amma darabu lahu minal masal. Subhanalladzi biyadihi artinya penyucian. Penyucian dirinya Allah dari apa yang mereka perumpamakan. Ya, Allah nggak mampu. Itu kan memberikan perumpamaan tentang Allah. Maka Allah Maha Suci. Subhanalladzi biyadi. Wa ta'jib mimma qalu fihi. Dan subhanalladzi biyadihi juga merupakan kekaguman. Karena itu subhana disebut
sigot ta'ajub. Ini kekaguman, keheranan ya terhadap apa yang mereka katakan. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Al-malak at-tam al-qudrah. Malak alam malakut ya. Dari kata milk, pemilik. Semua kepemilikan ada pada Allah yang sempurna dan kuasa juga yang sempurna. Karrohamut, seperti sifat-sifat sayang. Warrahabut, rahabut, rahaba, sifat-sifat yang menakutkan. Wal jabarut, kegagahan. Zidatil wawu wa ta'lil mubalaghah. Tambahan wawu sama ta itu malak jadi malakut, wawu sama ta. Rahmah, rahamut, rahbah, rahabut, jabar, jabarut, tambahan wawu sama ya itu lil mubalaghah. Wa ilaihi turja'un. Turadduna fil akhirah. Dan kalian nanti di akhir hanya akan dikembalikan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wah, repot sekali ini ayat. Coba Pak Jamal masih ada berikutnya. Oh, alhamdulillah nih. Udah sisa waktu. Udah mau. Baik Ustaz, kita beri kesempatan dulu bagi Iya. yang ingin bertanya. Siap, siap. Silakan Bu Hilwani. Ah, ini nih, grup Yasin nih. Bu Helwan ini mau nanya. Ustaz, kalau kita baca Yasin itu Ustaz kan itu kita berhenti di bala atau berhenti yang sebelumnya itu kan ada wakaf tuh Ustaz. Apa tadi ayatnya Ustaz? Maaf. Ayatnya tadi bala Alaihissallahu bukan. nama amruhu Apa ya itu tadi? apa Tidak tadi ada sebelumnya? syak. Wow. Awalallazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyahluqa mislahum. Mislahum itu kan ada wakaf tuh Ustaz. Ya kalau kita Iya. baca di surat Yasin. Terus balat berikutnya. Awalallazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyahluqa mislahum. Kan berdiri di situ Ustaz, ada jim wakafnya. Iya. Teman berikutnya bala wa huwal Iya. khalaqul alim. Ada yang orang berwakafnya di bala. Jadi awalallazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyahluqa mislahum bala gitu. Wakafnya di situ. Wa huwal khalaqul alim. Iya. Itu kan kalau Benar. kalau di Udah? Qur'annya kan wakafnya di mislahum, wakaf jim tuh ya Ustaz ya, Jais. Iya. Kalau ada orang baca di bala Iya. nggak ada wakafnya di situ maksudnya. Tepat atau gimana Ustaz tuh maksudnya? Iya. Yang pertama, wakaf berdasarkan tanda wakaf. Yang kedua, interaksi si pembaca dan surat yang lagi dibaca. Interaksi apa maknanya? Karena dia ditunjukkan. Oleh saya mimpi. Saya juga lagi nyari. Ya. Ini dia. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Iya, boleh berhenti situ. Kan dia berinteraksi, apalagi udah yang paham maknanya. Kita udah baca tafsirnya, kita turutin wakaf jaiznya. Terus pas bala, hati kita menjawab bala. Boleh, itu kan interaksi makna.
Kalau mau diterusin baca bala wa huwal khallaq, boleh juga, nggak ada wakaf, ya, nggak ada mu'anaqah. Tapi dalam konteks wakaf di situ ada jim, itu kan setengah saran. Saran berhentinya di situ tuh karena ada mislahum. Pak, minta air. Habis. Itu nggak apa-apa, Bu. Ya, Jadi misalnya kita berhenti di bala gitu, boleh Ustaz ya? Boleh, Oh, tapi boleh. ikutin interaksi hati ya. Hmm. Ya, boleh. Kan berhenti di mislahum aja kan jaiz, Hmm. bukan lazim. Hmm. Iya. Hmm. Yakhluqa mislahum bala. Nah, baru kemudian ibu mimpin baca Yasin. Mesti seragam sama yang Hmm. makmum. Hmm. Jangan ada yang berhenti di mislahum, ada yang berhenti di bala. Kalau si Hmm. makmum kan ngikutin. Hmm. Ya, mereka biasa berhenti di mislahum, terus kita yang mimpin berhenti di bala. Orang orang elok kayak gitu. Iya. Hmm, Hmm. iya, Iya. 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 Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. baik. Ya, ya. Ya, betul Dan lagi. yang lain mungkin. Tidak ada ya. Ustaz, itu maaf ya Ustaz. Ya, Itu ya. yang Boleh. ini yang apa ya? Ruwiyah Anal Asimi Ibni Wa'il Wa'il, au ya. apa tuh? Kenapa? Itu Ya, mereka ini au, keterangannya anu, kenapa Ustaz? iya. Keterangannya kok nggak, saya nggak, Gimana? saya Mereka ini kenapa? nggak Dia yang ingkar. nangkep Oh, keterangannya catatan siapa? kakinya, Pak. Coba, Pak. Oh iya, saya Itu nggak yang nangkep. orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Oh Dia, iya. nah itu dia tuh. Hmm. Dia yang datang kepada Nabi Mm-mm. membawa segenggam abu tulang Oh belulang onta, lalu iya. berkata di hadapan Nabi, Man Hmm. yuhyil idhama wa hiya ramim. Oh. Terus Allah bilang kepada Nabi, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Hmm. Gitu. Oh Di iya. Iya. Wa'il itu salah satu. Ya. Iya. Jadi ada ya maksudnya yang Iya. datang itu Anal Asi Ibnu Wa'il gitu. Iya. Si As Nah, bin Wa'il gitu aja oh nyebutnya. iya. Si As bin Wa'il. As bin Wa'il ya. Oh Kalau berikutnya. masih lupa, Hmm. sebut aja si Jamal yang datang. Apa-apa. Biar ingat. Iya. Maaf tuh tadi saya nggak nangkep ini dia Iya. siapa gitu. As bin Wa'il itu siapa dia gitu. Ya. Tadi saya nggak nangkep. Iya. Ini kan pakai au tuh. Au Ya, Umayyah. Nah, atau ini memberi informasi karena au, ya, hmm, ada yang bilang si As, ada yang bilang si Umayyah bin Umayyah. Khalaf, ada yang bilang Ubay. Pak, Hmm. tuh colong catatan kaki Pak nomor 1 tuh Pak. Hmm, Dikit lagi. Nah, kalau Abu Hayyan, aqwalu as-sahihah annahu Ubay bin Khalaf. Kalau menurut Abu Hayyan, yang paling benar itu adalah si Ubay bin Khalaf. Ruahu Ruahu Ibnu Wahbin an Malik Al-Bahrul Muhit, di dalam tafsir Bahrul Muhit. Summa adhafa qailan, kemudian si Ubay bin Khalaf menambahkan, apa itu? Wa wuhima man nusiba ila Ibnu Abbas. Nih kalau di dalam tafsir itu
diragukan kalau itu disandarkan kepada Ibnu Abbas. Annal ja'i yang datang bil idham membawa tulang, wa huwa Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pendapat lain. Sama si Yahudi juga. Li'anna surah wal ayah makkiyah bijma. Alasannya suratnya ini makkiyah. Iya. Wa li'anna Abdullah bin Ubay lam yuhajir. Abdullah bin Ubay belum hijrah. Ya, hadhihi al-muhajir. Iya, terkait tokohnya ini ya. Siapa yang bilang? Jadi ada 4. As bin Wa'il. Terus Umayyah bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Satu lagi kemungkinan ini. Siapa ini? Si Abdullah bin Ubay. mana? Abdullah. Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salim. Abdullah, oh iya bin Ubay bin Salul. Tuh. Iya. Ya. Asik Iya, tuh kalau ibu lagi jelasin di majelis taklim. Waduh, ini Bu Halwani jangan-jangan udah dokter ini. Tahu. Masya Allah. Gurunya yang dokter. Masya Allah. Gurunya. Punya guru dokter kebagian. Iya kalau udah. Ya, Ya, Ustaz, makasih. iya. Ayo, mana ya, sama. Ini ada Bu Rina tuh. Ini ada Bu Sinta. Ya, Bu Ika. Ya. Pagi, Ustaz. Ya boleh. Silakan. Ya. Tadi kan maksudnya kalau kalau bala itu jawabannya bala, bala gitu. Maksudnya Ya. jawabannya ada di dalam pertanyaan itu atau gimana Ustaz kan? Awalaisa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mislahum. Kan jawabannya bala. Hah? Berarti Ya. jawabannya kan kata Ustaz tadi dipakai saat istisnanya manfi. Maksudnya apa Ustaz ya? Manfi itu tadi. Kalau istifham bukan istisna. Oh, istifham. Istifhamnya manfi. Istifhamnya manfi, nafi. Ada laisa, alaisa, alaisa, Oh, alaisa. ada laisanya. Itu Ya. kan istifham, dia perlu jawab. Mm-mm. Maka jawabannya harus bala. Oh. Kalau dibaca, dijawab na'am. Na'am, jawaban bagi istifham manfi, itu artinya la. Oh. Alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim paling bijak? Bala, benar. Hmm. Tapi kalau jawabnya na'am, tidak. Gitu. Hmm. Nah itu yang standar. Lebih dalam lagi ketika istifham manfi dan jawabannya harus bala, memberi makna, kagak ada jawaban lain kecuali itu. Ada jawaban yang lain lagi kecuali benar. Alaihissallahu bi'akamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijak? Nggak ada jawaban lain kecuali iya, benar. Hmm. Itu. Iya. Dan ada tuh pada anu bungkam semua yang mau berdebat. Iya. Yang masih mau mendebat udah nggak ada pintu lagi. Oke.
Bu Ilwani di mana? Di rumah apa di pasar ini? Oh, kenapa? Oh, kenapa di pasar? Kali sambil ke pasar. Di rumah Ustaz. Masya. Kita udah ngopi, Ustaz. Saya di LBK udah. Saya di LBK ini. Ah, beneran? Apa namanya? Iya, itu lihat aja latar belakang. Karena apa dari habis subuh saya berangkat. Masya Sebab nanti kan Allah. mau ada rapat. Oh, iya, iya, iya. Lagi mau ada rapat. Nah, kalau siang-siangan berangkat habis Zoom ini ke sini macet luar biasa. Oh, iya. Masya Allah. Ya. Kira Ustaz di rumah. Kalau belum ngopi, saya mau suruh ibu bikinin kopi. Oh, Enak, Ustaz